Beberapa tahun yang lalu, aku duduk di salah satu kursi panjang bersama dua orang lainnya di dalam satu ruangan 3 kali 3 meter. Penunggu dipanggil ke ruangan HRD. Sedangkan satu orang lagi kembali keluar dari ruangan itu dan duduk kembali di tempat yang disediakan. Gimana interviewnya? Tanya aku coba mengorek informasi kepada orang di sebelahku yang baru keluar dari ruangan itu. Disuruh nunggu lagi, jadi belum tahu diterima atau enggak, jawabnya dengan cemas. Dik-dik, akhirnya sebuah nama memanggilku dari ruangan itu. Aku berdiri dan melangkah ke ruangan itu. Di sana hanya ada satu meja dan dua kursi, serta ada lemari kecil yang penuh berkas di sudut ruangan, serta jam dinding tua dengan logo perusahaan yang menggantung di dinding. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya HRD di sini. Ini adalah interview terakhir yang bisa memutuskan Anda bisa bergabung di sini atau tidak, kata wanita yang ada di depanku. Wanita itu kemudian bertanya kepadaku tentang latar belakangku, motivasiku bekerja, hingga keahlianku. Aku pun dengan sigap menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan dengan penuh antusias, berharap jawaban yang kutarakan bisa membuatku diterima oleh perusahaan ini. Menarik Pak. Namun apabila diterima, apakah Bapak sanggup untuk bekerja di shift malam? Tanyanya kepadaku. Sanggup Bu, jawabku dengan tegas. Wanita itu kemudian menulis beberapa catatan dalam CV yang kuberikan kepadanya. Kemudian ia memintaku untuk menunggu kembali di ruang tunggu. Aku pun mengangguk dan kembali keluar ke ruangan tunggu bersama yang lainnya. Hingga interview pun selesai. Kita yang sedang menunggu di ruang akhirnya dipanggil kembali untuk masuk. Di sana, Indah selaku HRD langsung menyodorkan kertas yang harus kita tanda tangani. Selamat, kalian lulus dan bisa mulai bekerja setelah kalian menandatangani surat kontrak ini. Jujur, aku benar-benar senang. Aku yang baru lulus kini bisa mulai bekerja, mulai menabung untuk masa depan dengan uang sendiri. Rasa haru dan bangga aku rasa ketika aku menandatangani kontrak tersebut. Begitupun dengan ketiga orang yang ada di sebelahku pada saat itu. Tempatku bekerja adalah sebuah pabrik yang cukup besar di pinggiran kota yang memproduksi kain untuk impor. Di sana ada dua buah gedung di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Untuk gedung di sebelah kiri itu digunakan untuk ruangan produksi dan di sebelah kanan digunakan untuk gudang. Sedangkan untuk lantai 2 gedung tersebut digunakan untuk para staf dan pimpinan perusahaan. Ruangan itu terdapat kaca-kaca besar yang mengarah ke gudang atau mengarah ke gedung sebelah kiri, sehingga para staf dan owner bisa langsung melihat aktivitas dari pabrik di atas sana. Di belakang pabrik tersebut terdapat tanaman dan musola kecil untuk beribadah. Tak lupa ada berbagai pepohonan yang berada di sisi taman tersebut. Dan di ujungnya terdapat pohon pisang yang masih berbentuk tunas sebanyak 3 buah. Indah pun menjelaskan pekerjaannya kepadaku dan kepada 3 teman lainnya sewaktu berkeliling. Pekerjaan kami sebenarnya mudah, hanya memastikan mesin berjalan sebagaimana semestinya. Karena mesin itu akan bekerja selama 24 jam penuh, sehingga perlu diawasi oleh kami berempat. Dia juga menjelaskan beberapa peraturan yang ada di pabrik ini. Wajib hukumnya untuk memenuhi segala peraturan di pabrik ini, terutama bagi kami, karyawan baru yang tidak tahu tentang aturan-aturan yang ada, sehingga kita bisa taat dan bekerja tanpa adanya masalah. Indah pun mendekati sebuah tulisan yang menempel di dinding pabrik, tepat di bawah mesin absen para karyawan. Di dalamnya terdapat beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan kantor tanpa terkecuali. Isinya adalah 1. Menjaga kebersihan di lingkungan pabrik. 2. Diwajibkan untuk absen tepat waktu. 3. Apabila ada karyawan yang hendak lebur, maka harus melaporkan ke ruang staf di lantai 2. 4. Karyawan wajib meninggalkan gudang paling telat pukul 5 sore dan menutup pintu gudang. 5. Dilarang menginjakan kaki di taman dan dilarang merusak pepohonan termasuk pohon pisang yang ada di taman. 6. Cleaning service harus segera membersihkan ruangan staf sesaat setelah jam pulang pukul 5 sore dan harus segera menyelesaikannya sebelum pukul 6 malam.
7. Utamakan keselamatan kerja dan terutama di bagian produksi. 8. Pintu WC di bagian produksi tidak boleh ditutup rapat. 9. Bagi supir ekspedisi yang datang ke pabrik ketika malam, disarankan untuk tidur di musola dan dilarang untuk bongkar muat barang ketika di atas pukul 9 malam. 10. Semua karyawan dilarang ke ruangan kecil di gudang tanpa sepengetahuan owner. Aku membaca sesama pengaturan itu. Namun ada beberapa yang janggal sehingga aku pun bertanya kepada Indah. Bu, mohon maaf, untuk peraturan nomor 10, kenapa kita tidak boleh masuk ke ruangan itu? Kataku sambil menunjuk ke ruangan kecil yang ada di ujung gudang. Indah hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban kepadaku. Dia hanya bilang bahwa ini adalah peraturan dan harus dipatuhi oleh semua karyawan yang bekerja di sini. Karena peraturan ini dibuat oleh pemilik perusahaan, sehingga Indah selaku HRD pun harus mengikuti peraturan tersebut. Sebelum melanjutkan, saya akan memberitahu keempat orang yang satu sip denganku. Namanya adalah Dadi, Iman, dan Denny. Mereka bersamaku pada malam itu. Malam dimulai pertama kalinya aku bekerja di pabrik tersebut. Beberapa hari kemudian, akhirnya aku mulai bekerja. Aku duduk di antara mesin-mesin besar yang menyala sepanjang malam bersama ketiga temanku di sana. Jadi kita mesti ngapain di sini? Tanya Dadi. Kata security, jadi kita itu hanya memastikan mesin itu hidup. Apabila ada yang mati, kita harus mencari penyebabnya. Kalau bisa kita yang benerin, tapi kalau tidak ya panggil security saja. Jawab Denny sambil memandangi mesin-mesin besar itu di ruangan produksi. Karena bosan, aku dan Iman memutuskan untuk berkeliling, mengecek semua mesin ini sembari mencari udara segar. Aku ngobrol dengan Iman untuk menghilangkan rasa kantuk yang mulai menyerang. Dan di obrolan itu, aku merasa banyak hal yang janggal tentang pabrik ini. Dimulai dari perpindahan shift dari shift pagi ke shift malam yang harus ada jeda waktu beberapa jam. Shift pagi bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Lalu kosong dan dilanjut dengan shift malam pada pukul 8 hingga pukul 5 subuh. Lalu kejanggalan lainnya adalah aku dan ketiga temanku ini hanya kerja di shift malam terus menerus tanpa ada pergantian shift. Mungkin karena kerjaannya cuma kayak gini, makanya gak butuh banyak orang, jawab Iman ketika aku bertanya kepadanya saat itu. Aku berkeliling bersama Iman, bahkan aku keluar dari pintu samping di antara gedung produksi dan gudang. Di sana, Iman yang sedang ngobrol denganku seperti memperhatikan ruangan kecil yang ada di ujung gudang. Jam 1 malam, rasa kantuk semakin kuat. Akhirnya, kita memutuskan untuk tidur secara bergantian. Denny dan Dadi beristirahat terlebih dahulu. Mereka berdua mengambil beberapa dus dan menumpuknya sebagai sebuah kasur. Beberapa lama mereka pun beristirahat di sana. Sedangkan Iman dan aku berjaga. Suasana malam ketika berdua agak berbeda. Seperti ada hawa dingin lain disertai sesuatu yang sedang mengawasi kita tepat di balik mesin-mesin yang menyala tanpa henti tersebut. Aku mengajak Iman untuk berkeliling kembali karena jujur mataku juga mengantuk. Dan apabila aku berdiam diri di sana, bisa-bisa aku ketiduran. Iman pun setuju. Dia juga merasa ngantuk apabila hanya duduk dan diam di sana. Entah mengapa, suasana kini mendadak berubah. Pabrik terasa lebih hening, meskipun suara berisik dari mesin-mesin itu masih terdengar dengan jelas. Apalagi entah mengapa, aku mendengar dengan samar. Di gudang ini banyak langkah kaki yang berjalan di sana-sini. Padahal gudang itu gelap gulita. Seharusnya tidak ada aktivitas di sana di jam segini. Bahkan supir ekspedisi pun dilarang untuk bongkar muat barang ketika malam. Sehingga aku yakin di gudang tak ada orang sama sekali. Namun aku mendengar suara langkah kaki di sana. Aku yang penasaran akhirnya bertanya kepada Iman akan suara yang aku dengar itu. Namun seketika Iman menjawab dengan pelan kepadaku. Kamu mendengarnya juga, katanya sambil menyuruhku berhenti pada saat itu. Dia tiba-tiba mendekat lalu berkata kepadaku, kamu mau ikut atau nunggu di sini? Kata Iman dengan nada pelan. Maksudnya gimana? Aku tiba-tiba bingung dengan apa yang dia katakan. Aku akan mengeceknya. Kalau kamu mau ikut ya silakan. Aku hanya bisa mengangguk. Dan Iman tersenyum setelah mendapatkan jawabanku.
Tak berapa lama akhirnya Iman mengajakku berjalan keluar gudang produksi dan berjalan mengelilingi gudang yang ada di sebelahnya, meninggalkan Dadi dan Denny yang masih tertidur pulas. Aku yang melihat gudang yang berlantai 2 dengan kantor staf yang ada di lantai 2 sangatlah berbeda dengan produksi yang ada di sebelahnya. Gelap dan mencekam, seperti penuh sesak di dalam kegelapan, dan membuat bulu kuduku merinding. Aku merasa keheningan yang luar biasa. Suara-suara yang aku dengar pun mendadak hilang dengan sendirinya ketika kita sampai di sana. Ketika Iman memandangi gudang itu cukup lama, dia tiba-tiba tersenyum dan mengajakku untuk kembali. "Sepertinya ada yang ingin berkenalan," kata Iman sesekali tertawa karena melihatku seperti ketakutan. Namun ketika dia berbicara seperti itu, tiba-tiba kami mendengar suara yang sangat keras. Suara itu berasal dari ruangan kecil di ujung gudang, seperti seseorang yang menutup pintu dengan sangat keras sekali. Dan itu langsung mengagetkan aku dan Iman yang berdiri di depan pintu gudang yang tertutup rapat. Malam selanjutnya, aku ditertawakan oleh Dadi dan Denny, terutama ketika Iman berbicara tentang apa yang kita alami kemarin malam. "Sudah tahu kita berempat di sini, malah keluyuran," tanya Dadi sambil tertawa. "Nih, yang namanya pabrik pasti ada penunggunya. Mungkin ruangan di dekat gudang tempat mereka berkumpul, sehingga ada peraturan yang tidak memperbolehkan kita untuk masuk ke dalam," tambah Denny sambil tertawa. Iman yang ikut dengan obrolan pun hanya tersenyum. Dia mungkin terbiasa dengan hal-hal seperti itu dalam hidupnya, sehingga dia hanya merespon seperti itu ketika kemarin dikagetkan oleh suara keras dari ruangan kecil di dekat gudang. Sedangkan aku sendiri langsung berlari ke ruangan produksi dengan wajah ketakutan. "Nah, sekarang kita yang dua tidur. Ntar bangunin pas jam 3 ya," kataku dengan sedikit marah ketika mereka sedang bercanda. Dadi dan Dede pun mengangguk. Sambil tersenyum, mereka sambil mertawakanku yang kini tidur di atas dus bekas mereka tidur. Iman tampak belum mengantuk. Dia berkata bahwa dia akan melakukan sesuatu malam ini. Dia hanya duduk sambil melihat mesin yang menyala sepanjang malam. Sedangkan aku hanya ingin tidur dan terbangun ketika subuh. Sehingga itu aku langsung memejamkan mata pada saat itu juga. Kita kerja cuman kayak gini aja. Perasaan dari kemarin itu mesin jalan sendiri. Kerja kita cuma nambahin benang ketika habis, terus angkut kain ketika sudah selesai. Kenapa nggak ke gudang aja ya? Malah harus disimpan di pojok sana, kata Dadi yang berjaga bersama Denny. "Alah, udah gak usah komplain, Dad. Udah enakan kita kerja kayak gini, cuma jagain semalaman, terus kita tidur. Untuk ukuran pekerja baru kayak kita udah enak," sahut Denny yang terlihat sedang memasukkan benang baru dan mengikat ujung benang lama ke mesin tersebut. Aku pun tertidur, sedangkan Iman masih duduk menatap ke arah gudang dari gedung produksi yang pintunya terbuka lebar. Dadi dan Denny masih sibuk mengangkut kain yang sudah jadi untuk disimpan di pojokan. Tak lama, Iman berdiri dan berjalan keluar sendirian malam itu. "Man, kemana? Ntar ketemu hantu lagi loh di sana," kata Dadi sambil tertawa. Iman hanya tersenyum. Ia mengangkat tangannya dan memegang perutnya pada saat itu. "WC belakang dulu bentar, mau berak," katanya sambil berlari keluar. Setengah jam berlalu, Iman nampaknya belum kelihatan. Bahkan sambil bercanda, Denny terus berkata, "Duh, kayaknya keras tuh beraknya bocah. Nyampe lama-lama banget itu." Mereka pun terus bercanda. Denny dan Dadi terus bercanda. Mereka sengaja melakukan itu agar mereka tidak merasa ngantuk di tengah-tengah pekerjaan mereka. Hingga tak lama kemudian, "Aduh, Den, aku pengen ke WC juga." Hal itu tentu saja membuat Denny sangat tertawa, sambil menyuruh Dadi yang agar menyusul Iman keluar. Ia mengangkat tangannya dan menempelkan ke hidungnya sendiri. "Cepat sana, bau!" Dadi pun lalu berlari. Namun tak lama ia kembali sambil memegang perutnya. "Den, antarlah, takut, di luar gelap," ucapnya yang seperti mulai ketakutan. Denny tertawa. Dia berkata bahwa tidak bisa mengantarnya karena harus berjaga di sini. Apalagi aku yang pada saat itu sedang tertidur pulas tidak bisa dibangunkan. Sehingga, "Sudah ke WC aja yang itu, ada airnya," kata Denny sambil menunjuk ke WC yang ada di sudut ruangan. "Tapi kan pintunya gak boleh ditutup," kata Dadi yang ragu atas apa yang Denny sarankan.
Ya udah nggak apa-apa, kan cuma ada 3 orang yang di sini. Paling juga hantu kalau ada yang muncul selain kita bertiga, kata Denny sambil tertawa. Kondisi WC itu sangatlah memprihatinkan, seperti tidak terurus. Coretan di tembok bersamaan dengan lumut hijau terlihat di beberapa titik. Lampu WC tidak menyala. Juga bak penampungan air yang kotor, juga sarang laba-laba di atasnya. Membuat Dadi berpikir 2 kali untuk ke sana. Awalnya Dadi takut, namun karena perutnya semakin sakit, sehingga ia berlari ke arah WC tersebut dan meninggalkan Denny yang berdiri di dekat mesin. Dadi yang berada di dalam WC benar-benar risih. Bagaimana tidak, dia buang air besar dengan kondisi pintu yang terbuka. Namun mau tidak mau ia harus melakukan itu. Karena tak ingin berlama-lama, akhirnya ia membersihkan diri, mencuci tangan dan keluar dari WC tersebut. Meskipun tanpa dia sadari, dia menarik pintu WC itu hingga tertutup rapat. Dia sepertinya tidak ingat dengan peraturan tertulis yang pernah dia baca sebelumnya. Sehingga dia baru sadar ketika beberapa langkah berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari arah WC. Tangisan itu terdengar lirih, yang secara samar-samar terdengar di antara mesin-mesin yang menyala dengan suara yang keras. Sambil menangis dan meminta tolong, suara tangisan wanita itu seperti meminta Dadi untuk membuka kembali pintu itu seperti semula. Dadi seperti ingin berteriak ke arah Denny yang masih sibuk dengan benang-benang yang harus dia pasang. Namun suaranya mendadak serak. Tubuh Dadi terasa kaku dan tak bisa bergerak saat itu. Buka, buka pintu nak, buka, bukakan, buka. Dadi hanya bisa terdiam. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas oleh telinganya. Apalagi seperti dihiraukan oleh Dadi, tiba-tiba terdengar seperti orang yang sedang melempar gayung dan benda-benda lain yang ada di dalam WC tersebut. Dia yang awalnya menangis, kini nampak marah karena tangisan dan permintaannya untuk pembukaan pintu belum dilaksanakan. Rasa takut, rasa bingung, dan rasa ingin menjauh dari WC ini kini tercampur aduk dalam diri Dadi pada saat itu. Dan tak berapa lama, terdengar suara kembali. Bukakan pantona, buka, bukakan pantona. Suara itu kembali terdengar. Bahkan kali ini suara itu benar-benar keras, sehingga membuat tubuhnya terjatuh seketika, dan dirinya langsung tak ingat apa-apa. Aku terbangun pada pukul 3:30. Awalnya aku menggerutu karena tidak ada yang membangunkanku pada saat itu. Namun ketika aku melihat Dadi dikelilingi oleh Iman dan Denny di dekat WC, akhirnya aku mendekati mereka dan bertanya apa yang terjadi. Si Dadi pakai WC itu, tahu sendiri kan WC itu gak boleh ditutup. Jadinya seperti ini, kata Iman sambil menepuk-nepuk tubuh Dadi. Gimana? Mau dibawa ke security wae? Kata Denny yang panik karena dia menyarankan untuk memakai WC itu. Gak perlu, diemin aja. Ntar pagi juga dia bangun kok. Yang pasti perlu kalian tahu, kalau tempat ini jauh lebih menyeramkan dari yang kita kira. Karena Iman tiba-tiba berpikir sejenak untuk berkata kembali. Ah, pagi aja deh ngobrolnya. Sekarang kamu istirahat dulu Den, biar kita berdua yang jaga sampai si pagi, kata Iman sambil menepuk pundakku, yang baru saja terbangun dengan perasaan kantuk pada subuh itu. Pagi pun menjelang. Tepat pada pukul 6 pagi, kerjaanku selesai. Sebelum si pagi datang, aku harus segera keluar dari pabrik dan membiarkan pabrik kosong dalam beberapa jam sebelum si pagi datang. Memang sedikit aneh, tapi itulah yang terjadi di sana. Biasanya pergantian antar shift harus saling bertemu, saling memberikan laporan atas apa yang sudah dikerjakan dan belum dikerjakan, sehingga mereka yang berada di shift selanjutnya bisa meneruskan pekerjaannya. Namun kita berempat terasa asing, bahkan di kalangan para pegawai pabrik sendiri. Laporan pun kita hanya menulis di kertas dan ditempel di sana, tanpa ada komunikasi dengan shift selanjutnya. Jeda antar shift selama beberapa jam membuat kita seperti terasing di sana. Dan gimana, aman kan? Kata Iman yang melihat Dadi masih sempoyongan ketika pagi tiba. Dadi hanya mengangkat tangannya dan memberikan isyarat bahwa dia baik-baik saja.
Dah yuk ngopi dulu, biar si Dadi ada tenaga sebelum pulang, kataku. Aku sengaja ngajak mereka, karena aku masih ingat ucapan Iman yang berkata bahwa ada sesuatu di pabrik yang ingin dia bicarakan. Sambil sarapan nasi kuning, roti, dan batagor, kita akhirnya ngobrol. Di sana kita bertiga baru tahu bahwa Iman sedikit sensitif dengan hal-hal seperti itu. Sehingga wajar saja apabila dia selalu mencari tahu hal-hal yang aneh dalam pabrik. Tapi Man, bukannya wajar kalau pabrik banyak hantunya, kata Denny dengan mulut penuh roti susu yang dia kunyah. Iman hanya mengangguk, namun dia berkata bahwa ini benar-benar aneh. Ya memang, tapi tak seharusnya seperti ini. Mereka seperti sengaja disimpan atau merasa dijebak di dalam pabrik, sehingga tak bisa keluar, kata Iman dengan nada serius. Maksudnya bagaimana Man? Kita serentak langsung bertanya atas apa yang dia katakan. Duh, intinya gimana ya? Pokoknya, selain memang ada makhluk-makhluk yang ada di dalam sana, ada juga jiwa-jiwa. Aduh, yang susah dijelaskan lah, kata Iman yang sambil garuk-garuk kepala. Ya intinya, mungkin kenapa kita dipekerjakan di sana, karena shift malam itu serem. Sehingga banyak orang yang gak mau dipindahkan ke shift malam. Makanya mereka nyari pegawai baru. Gitu intinya, kata Denny sambil menyeruput kopi. Iman hanya mengangguk, meskipun dia sendiri ragu dengan hal itu. Yang namanya hantu mah, libas aja, tanya Denny dengan nada serius. Ingat, nyari kerja itu susah, apalagi zaman sekarang. Mendingan tahan dululah sampai gajian. Kalau nggak kuat, resign sesudah gajian. Obrolan kita tentang suasana di malam itu rupanya terdengar oleh pemilik warung. Karena pada saat itu hanya kita yang ada di sana, dia pun mendekat dan seperti menguping pembicaraan kita pada saat itu. Seperti yang penasaran dengan apa yang diobrolkan, akhirnya dia mendekat dan bertanya kepada kita berempat yang masih asik duduk di sana. Maaf, Ari AAT, pegawai pabrik itu? Emang di sana banyak hantunya, terutama di belakang. Hati-hati ya di sana mah, kata pemilik warung yang ikut tahu ke obrolan kita. Kita berempat saling bertatapan dan serentak menggelengkan kepala. Hal itu tentu saja membuat pemilik itu terkejut. Emang ada pabrik lain yang ada shift malamnya katanya dengan nada serius. Aku hanya mengangguk dan menuju ke arah pabrik yang letaknya tak jauh di sana. Hanya berjarak satu pabrik warung tempat aku duduk sekarang. Sontak raut wajah pemilik warung itu berubah seketika ketika aku menunjuk ke sana. Seperti tidak percaya hingga dia bertanya kembali. Di pabrik itu yang tunjukkan tadi, katanya untuk memastikan bahwa aku tidak salah menunjuk pabrik yang ada di sana. Wajahnya semakin heran. Bahkan dia memastikan bahwa yang aku tunjukkan adalah pabrik yang dia katakan. Kenapa kan di sana mah gak ada shift malam, Sudah lebih 3 tahun semenjak pabrik dipindah tangankan. Perasaan gak pernah ada shift malam. Apalagi gak mungkin shift malamnya cuma diisi oleh kalian berempat. Dan kalau bubaran sore juga puluhan orang kok yang kerja. Pulangnya juga barengan. Ucapan pemilik warung tersebut membuatku sedikit berpikir tentang pekerjaan ini. Aku yang pada saat itu masih berpikir positif hanya bisa menghiraukan ucapan dari pemilik warung itu. Meskipun semakin kita bekerja di sana, gangguan yang kita alami semakin banyak. Dimulai dari munculnya bau busuk yang cukup menyengat, serta bau amis darah yang muncul secara tiba-tiba di malam-malam tertentu. Bau-bau tersebut sempat membuat kita terganggu karena baunya sangat menyengat. Kita lapor ke security dan dia hanya menjawab bahwa itu hal biasa saja. Jadi mencoba mencari tahu di mana asal bau busuk dan bau amis itu. Dia sampai membuka cat kain yang digunakan untuk mesin warna. Tapi baunya nampak berbeda. Ini seperti bau busuk bangka yang terlindas oleh sesuatu, sehingga mengeluarkan bau amis darah yang tercium semalaman. Terkadang mesin pemintal kain sering macet di jam-jam tertentu. Dan itu terjadi di setiap malam di jam yang sama. Sehingga aku dan ketiga temanku sibuk membetulkan kain yang berlipat-lipat. Apalagi lengah sedikit, bisa saja tangan atau kakiku bisa nyangkut di dalam mesin itu. Lalu suara-suara gaduh yang kini lebih sering terdengar di gudang. Suara orang yang berjalan, suara orang yang mengerang kesakitan, bahkan suara orang yang tertawa.
Suara itu lama-kelamaan membuat kita saking terganggu dengan munculnya setiap malam. Ketika kita tak menghiraukannya, seringkali muncul suara keras seperti benda dibanting dari ruangan kecil di dekat gudang. Asal suara itu pasti berasal dari ruangan kecil itu, yang sering membuat suara-suara keras seperti seseorang yang sedang marah di dalam sana. Belum lagi ketika ada supir ekspedisi yang datang ketika malam, mereka lebih memilih untuk menunggu di luar daripada masuk dan tidur di musola belakang. Mereka seperti takut untuk masuk ke dalam pabrik ketika malam. Padahal mobil bisa masuk ke area parkir di dekat gudang malam itu. Mereka juga seperti tidak menghiraukan kita yang sedang bekerja di dalam. Bahkan, security yang menjaga di pos gerbang jarang mengajak ngobrol dengan kita berempat. Terkadang mereka cuek seperti menganggap kita bukan bagian dari karyawan pabrik yang ada di sana. Pernah ketika Iman bertanya tentang keanehan yang terjadi, namun security itu hanya menjawab sedikit ketus dan berkata, "Kalau kalian tak sanggup dengan apa yang terjadi di sana, saya akan memberitahu HRD agar segera dikeluarkan dan mencari pengganti untuk bekerja di malam hari." Mendengar jawaban seperti itu, kita memilih untuk menjaga jarak saja. Banyak hal yang terjadi dan menghiasi malam yang kita kerjakan di dalam pabrik itu. Denny yang awalnya berani pun kini menjadi penakut. Karena pernah sekali ketika ia ingin ke WC belakang, dia melihat sesuatu yang berdiri di depan tunas pohon pisang yang ditanam di belakang. 3 tunas pohon pisang yang belum tumbuh, namun sangat dilarang untuk disentuh. Bahkan hal itu tertuang dalam peraturan perusahaan. Denny sempat melihat ada salah satu wanita yang berdiri menghadap pohon pisang tersebut. Denny secara tidak sengaja melihat hal itu, dan ketika dia melihatnya dengan seksama, tiba-tiba wanita itu melayang dan menembus tembok yang ada tak jauh dari pohon pisang itu. Tentu saja, hal itu membuat Denny berlari. Bahkan dia terjatuh karena dia menginjak sesosok ular kecil yang tiba-tiba muncul di sana. Ular tersebut nampak terkapar dan mati. Namun ketika dia ingin membuangnya, ular itu tiba-tiba menghilang. Sedangkan Iman, semakin lama dirinya semakin pendiam dan memperingatkan kita untuk bekerja seperti ada sesuatu yang aneh yang dia tidak mengerti tentang suasana malam yang ada di pabrik itu. Bahkan, dia sering memperingatkan kita untuk menghindari tempat-tempat yang dia rasa aneh, seperti taman belakang, area WC produksi, lalu area parkir mobil ekspedisi, dan gudang itu sendiri yang setiap malamnya gelap dan tertutup rapat. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa sudah 3 minggu kita bekerja dan tinggal beberapa hari lagi kita mendapatkan gaji pertama. Semakin lama aku semakin akrab dengan mereka. Bahkan tak jarang aku ikut tidur di kosan Denny yang letaknya tak jauh dari pabrik. Malam ini hujan yang lebat mengguyur kota Bandung dan sekitarnya. Aku bahkan harus melewati beberapa genangan air yang masuk ke area jalan yang sampai ke area pabrik untuk bekerja. Aku yang sudah berada di dalam ruangan produksi hanya duduk menatap air hujan yang jatuh membasahi pabrik malam itu. "Hei, jangan ngelamun, nanti ditemenin oleh hantu yang ada di WC loh," kata Iman dan Dadi yang muncul dari belakang. Aku hanya tersenyum. Tak lama aku bertanya ke mana Denny, tidak bersama mereka. Mereka menjawab, Denny lagi tiduran di dekat mesin. Katanya dia ngantuk karena waktu siang dia gak bisa tidur gara-gara ada hajatan di dekat kontrakannya. Tiba-tiba suara petir terdengar menggelegar menemani kita malam itu. Sesekali cahaya yang terang terlihat dari dalam tempat kita ngobrol. Namun ketika kita sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara percikan api dari luar yang menyala akibat petir. Seketika ruangan itu menjadi gelap. Mesin yang sedang bernyala tiba-tiba mati. Seperti ada yang konslet yang mengakibatkan seluruh ruangan mati. Tidak ada cahaya penerangan sama sekali. Kita pun tidak membawa penerangan seperti korek ataupun ponsel, karena semuanya disimpan di loker sebelum memasuki pabrik. Kita saling memandang satu sama lain. Butuh waktu untuk mata kita beradaptasi dengan kegelapan ini. Dan masih ingat gak kalau terjadi kayak gini kita harus ngapain? Kata Iman yang berdiri di tengah-tengah kegelapan. Kalau tidak salah kita harus mematikan daya listrik yang bermasalah dan memindahkan switch ke arus listrik cadangan yang ada di belakang. Ada petunjuknya nggak di kotak peralatan dekat tempat kita tiduran? Kata Dadi yang kini mencoba masuk ke tengah-tengah kegelapan. Aku yang awalnya duduk pun kini ikut.
Bahkan aku berkata bahwa ada senter juga di kotak perlengkapan itu untuk kita pakai. Kita berjalan masuk dan hanya bermodalkan cahaya kilatan dari luar yang masuk melewati pintu produksi untuk membantu penerangan. Di tengah-tengah kegelapan yang pekat, kita akhirnya sampai dan melihat Denny yang tertidur pulas di sana. Tak lama, aku dan Dadi menemukan senter itu dan menyalakan dan melihat kertas-kertas yang berisi informasi apabila terjadi kejadian seperti ini dan bagaimana kita mengatasinya. Sedangkan Iman, dia tiba-tiba terdiam. Wajahnya melotot ke arah pintu yang tembus ke arah gudang. Kilatan petir yang menyambar membuat tempat itu menyala sesaat di tengah-tengah kegelapan. Tak lama ketika kita sudah menemukan cara untuk memperbaiki hal itu, tiba-tiba Iman langsung berlari keluar tanpa mempedulikan kita yang ada di sana. Dia berlari seperti mengejar sesuatu dalam kegelapan malam itu, dengan tergesa-gesa di tengah-tengah petir yang menyambar. "Hei, Iman, mau kemana? Tungguin, mau kemana?" Aku berteriak melihat Iman langsung berlari tanpa mendengarkan teriakanku. Namun ketika aku melihat Iman yang tinggal beberapa langkah lagi sampai ke pintu luar, tiba-tiba petir kembali menyambar dengan kerasnya. Dan tak lama, aku secara samar-samar melihat ada sesosok bayangan wanita yang sedang berdiri menatap kita. Bayangan wanita itu dengan kakinya yang berbentuk ular besar dan meliuk-liuk di antara kegelapan malam. Rupanya Iman berlari mengejar hal itu. Entah apa yang dia lakukan sehingga dia tidak memperdulikan aku yang berteriak kepadanya. Dia hanya terus berlari keluar dengan tatapannya yang tajam. Meskipun bayangan itu menghilang ketika Iman berlari menghampirinya. Den, bangun Den. Aku langsung membangunkan Denny yang tertidur di sana. Di tengah-tengah kegelapan malam dan hanya satu senter saja yang menjadi penerangan bagi kita bertiga, kita langsung bertatapan ketika melihat Iman kini menghilang dari pandangan kita semua. "Ngejar apa sih Iman?" kata Dadi kepadaku. Aku hanya berkata bahwa dia sepertinya melihat sesuatu di luar. Dan itulah yang membuat Iman berlari mengejarnya di tengah-tengah kilatan cahaya petir yang menyambar di sekitaran pabrik. "Temenin si Dadi buat benerin listrik biar menyala lagi. Saya mau nyari si Iman dulu," ucapku seperti itu. Entah mengapa aku langsung berlari mengejar Iman pada saat itu. Denny yang setengah sadar hanya terdiam memandangiku yang pergi keluar di tengah-tengah hujan petir yang menggelegar di sana. "Sebenarnya ada apa sih? Kenapa sampai panik gitu?" tanya Denny sambil terkantuk-kantuk. Dadi dan Denny yang kebingungan akhirnya mengikutiku yang berlari keluar. Iman yang keluar lebih dulu kini menghilang begitu saja. Tak ada jejaknya sama sekali. "Bagaimana ini jadinya gimana?" tanya Denny yang mengikutiku dari belakang. "Mau nyari Iman nyalain listrik," kata Denny yang kini sadar sepenuhnya dan langsung berkata, "Si Iman mungkin keluyuran, biarin aja lah daripada kena omel gara-gara mesin produksi nggak jalan. Ini udah tahu mati tapi security kenapa gak nyamperin ke sini ya? Aneh," kata Dedi yang langsung mengambil senter dan kertas yang dibawa oleh Dadi. "Tapi ini hujan. Bagaimana? Mau diterobos saja?" jawabku. "Ya udah terobos saja lah, cuma hujan ini." Denny langsung mengajakku. Dia memasukkan kertas yang berisi informasi ketika hal seperti ini terjadi dengan senter di tangannya. Power plant pabrik tempat kita bekerja, bangunannya berdiri sendiri di belakang gedung produksi dan gudang. Sehingga mau tidak mau kita bertiga harus melewati hujan yang lumayan deras untuk sampai ke sana. Malam yang dingin ditambah hujan dan semilir angin yang kencang membuat kita benar-benar kedinginan. Apalagi Denny yang sedikit tahu tentang kelistrikan langsung membuka bajunya dan mengambil lap untuk mengelap seluruh badannya agar tidak basah. Sebenarnya solusi atas padamnya listrik sangat sederhana. Hanya memindahkan beberapa arus listrik ke sumber listrik cadangan, sehingga listrik bisa kembali menyala sebelum besok pagi dilaporkan dan diperbaiki oleh teknisi listrik yang bekerja di sana. Namun karena kita bertiga hanya Denny yang mengetahui hal itu, makanya kita menyerahkan hal tersebut kepada dirinya. Sedangkan aku dan Dadi menunggu di luar. Suasana pabrik ketika gelap benar-benar berbeda. Semuanya terasa sunyi dan menakutkan. Apalagi ditambah dengan hujan deras dan petir yang menyambar sepanjang malam. Sehingga membuat bulu kuduku terasa semakin merinding dengan suasana seperti ini. "Udah beres belum Dan?" kata Dadi yang berteriak dari luar. Denny nampak serius dengan pekerjaannya.
Tak berapa lama, dia pun menarik tuas yang ada di dalam sana. Dengan seketika, semua lampu yang awalnya mati kini menyala kembali. Meskipun ketika semua lampu menyala, gudang dan kantor staf yang seharusnya mati setiap malamnya kini terang benderang karena semua lampu menyala secara tiba-tiba. Apalagi aku dan Dadi tiba-tiba terdiam. Pandanganku tertuju ke arah pabrik dan langsung melihat ke arah ruangan staf yang ada di lantai 2 di gudang. Aku benar-benar tidak percaya apa yang aku lihat, karena aku dengan jelas melihat ada sosok wanita yang nampak cantik sedang memandangku dari atas sana. Tubuhnya sedikit transparan ketika lampu ruangan staf yang awalnya mati kini menyala dengan terang. Rambutnya terurai, ada mahkota berwarna emas di kepalanya dengan batu permata berwarna merah yang ada di tengah-tengah. Bajunya berwarna hijau tua dengan garis berwarna kuning yang panjang menutupi sebagian tubuhnya. Kulitnya kuning langsat, namun di beberapa titik terdapat sisik berwarna hitam yang membuatnya terlihat berbeda dengan manusia pada umumnya. Apalagi ketika dia sadar bahwa kita berdua memperhatikannya, dia kemudian berbalik dan menghilang secara perlahan di ruangan atas bersama dengan ekor ular yang terlihat menyatu dengan tubuhnya. Itu apa itu? Itu apa? Tubuh Dadi bergetar hebat. Meskipun bagiku juga aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena baru kali ini aku melihat sesuatu seperti itu. Biasanya hanya bayangan atau gangguan serupa suara atau benda bergerak secara tiba-tiba. Dan pada saat yang bersamaan, aku kembali dikejutkan oleh suatu teriakan yang membuat aku langsung memalingkan wajahku ke arah taman. Karena selepas aku melihat penampakan itu, tiba-tiba aku mendengar Iman berteriak dengan kencang di sana sambil memukul-mukul 3 tunas pohon pisang yang ada di taman. "Kamu bukan makhluk di sini! Kamu bukan makhluk di sini!" teriak Iman sembari mencoba mencabut pohon pisang yang ada dalam peraturan publik tidak boleh diganggu oleh siapapun. Woi, itu si Iman kenapa? Kenapa si Iman?" Aku berteriak sembari menunjuk si Iman yang berusaha mencabut pohon pisang itu. Denny yang baru keluar dari ruangan langsung kaget setelah aku berteriak. Seketika aku dan Dadi langsung lupa apa yang sudah kita lihat, karena aku panik melihat Iman yang marah dan berusaha mencabut tunas pohon pisang itu di tengah hujan. Pohon pisang itu sebenarnya sangat dilarang untuk diusik oleh karyawan. Saking dilarangnya, pohon pisang itu masuk dalam peraturan perusahaan. Namun tidak dengan Iman. Ia seperti tidak peduli dengan peraturan tersebut. Dia hanya ingin mencabut pohon pisang itu dengan sekuat tenaga di tengah hujan deras yang membasahi pabrik malam itu. Iman! Aku berteriak kepada Iman dengan sekuat tenaga sambil berlari, begitu juga dengan Dadi dan Denny. Namun tiba-tiba, tangan Iman tiba-tiba melayang ke arahku. Dia seperti coba menghalangiku untuk menghentikannya. Kulihat mata Iman dengan sekilas. Dia seperti bukan Iman yang aku kenal. Mata yang tiba-tiba berubah merah dengan urat-urat kecil di mata tersebut. Raut mukanya terlihat marah dengan napas yang berat, serta tangan yang mencakar-cakar pohon itu sambil berusaha mencabutnya di tengah hujan. Man, kunaon man? Woi, man, tanya Dedi kepada Iman dengan nada emosi setelah menolongku yang terjatuh di tanah. Namun Iman hanya menjawab, "Cicing maneh, montok babileuweut," sambil menunjuk ke arah Dadi dengan nada yang cukup berat. "Aing apal maksud aya pabrik ieu. Tuh tingali. Tempat ieu teh lain jang jelema, tapi jeung bangsa ngaing." Kalau diartikan seperti ini, saya tahu maksud dari pabrik ini. Itu lihat. Tempat ini bukan buat manusia, tapi buat bangsa kita, bangsa jin. Iman langsung menunjuk ke arah bangunan kecil yang ada di dekat gudang. Aku tidak tahu siapa yang masuk ke dalam tubuh Iman. Aku juga tidak tahu kenapa Iman seperti itu. Semakin lama dia bekerja di pabrik ini, dia sering termenung dan melihat ke gudang yang gelap. Hingga akhirnya dia seperti ini. Dia kembali berbalik, memukul-mukul tunas pohon pisang itu di tengah-tengah hujan. Bahkan dia menendang-nendang pohon pisang itu agar tercabut dari tanah. Tunas pohon pisang yang seharusnya gampang untuk dicabut, kini terlihat sangat susah untuk diangkat. Seperti ada sesuatu yang menahannya sehingga membuat dia kesusahan. Di tengah-tengah kekacauan itu, tiba-tiba
Aku kembali mendengar suara keras dari arah ruangan kecil di dekat gudang. Apalagi aku merasa hawa yang tidak enak di tengah dinginnya hujan. Hawa yang benar-benar menusuk kulit dengan suara tekanan yang membuat tubuhku berat dan membuatku mual sehingga ingin muntah. Apa yang aku rasakan semakin berat ketika Iman secara pelan-pelan berhasil mencabut 3 tunas itu dari tubuhnya. Dan pada saat yang bersamaan, tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang berteriak. Teriakannya sangat keras, sehingga kedua gendang telingaku terasa sakit. Bahkan saking kerasnya, lampu yang awalnya menyala kini kembali padam dan membuat pabrik itu kembali gelap gulita. Hingga aku pun saat itu langsung tak sadarkan diri. Saat aku tersadar, security saat itu membangunkanku pada pukul 6:30 pagi. 1 jam lagi sebelum shift pagi masuk. Mataku terbuka. Di sana aku melihat Denny dan Dadi sudah terbangun terlebih dahulu. Mereka bertiga seperti sedang dimarahi oleh security yang ada di sana. Sedangkan aku yang bangun terakhir langsung disuruh untuk bergabung dengan mereka bertiga. Dengan kondisi yang basah kuyup, aku langsung digiring ke ruangan HRD. Di sana, aku langsung mendapatkan SP1 atas apa yang terjadi semalam. Sedangkan Iman, dia seperti sedang berdebat hebat di ruangan HRD. Aku bisa mendengar bagaimana Iman marah atas apa yang terjadi semalam. Bahkan, dia sampai menggebrak meja dan keluar dari ruangan HRD dengan nada yang marah. "Maneh teu apal naon aya nu di dieu. Manusia siga maneh mah teu nyaho nanaon," kata Iman dengan nada marah kepada HRD itu. Dia lalu berjalan melewati kita bertiga, meninggalkan Indah selaku HRD di dalam ruangan. Ia berhenti sejenak dan berbalik mendekat kita bertiga sambil meminta maaf. "Maaf, bisi urang aya salah. Maaf. Semoga kalian diberikan keselamatan." Akhirnya Iman pun pergi meninggalkan kita bertiga. Gajian yang harusnya dibayarkan dalam beberapa hari lagi diabaikan dan memilih untuk keluar setelah perdebatan panjang tentang ketiga tunas dari pohon pisang itu. Sedangkan kita bertiga kini merasa bingung dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Iman pagi itu. "Oh, bagaimana? Mau resign aja?" Jadi kembali mempertanyakan kelanjutan pekerjaan kita. Semuanya berpikir sejenak. Namun tak lama Denny langsung berkata bahwa dia akan resign setelah dia bayar. Apalagi setelah kita mengalami hal yang mengerikan di sana. Tidak seperti Iman yang begitu saja keluar. Akhirnya kita sepakat atas keputusan tersebut. Kita akan resign secara bersamaan ketika kita mendapatkan gaji pertama yang akan dibayarkan kurang dari 1 minggu lagi di tempat itu. Kita akhirnya tersisa 3 orang, tentunya dengan suasana yang lebih mencekam di sana. Hingga 2 hari pun berlalu dengan begitu cepat. Aku yang datang lebih dulu ke pabrik melihat sesuatu yang tidak biasa di sana. Ada sebuah mobil yang terparkir tepat di depan gerbang. Sebuah mobil berwarna silver dengan plat ibu kota. Seketika, security yang melihatku langsung menyuruhku untuk memarkirkan motorku di dalam dan menanyakan kedua temanku. Dia lalu mengenalkan aku dengan pemilik pabrik tersebut. Sebut saja namanya Pak Iwan. Seseorang yang nampak masih muda, umurnya mungkin sekitar 30 tahunan. Dia dengan ramah menyambutku dan berterima kasih karena aku sudah bekerja dengan baik di tempat itu. Dia berkata bahwa pekerjaan yang mengharuskan dia untuk diam di sana lebih lama. Karena biasanya dia hanya akan datang ketika pagi menjelang dan pulang bersamaan dengan bubarnya para pegawai si pagi. Sehingga wajar saja aku tidak pernah melihatnya selama ini. Apalagi dia yang sibuk tidak setiap hari datang ke pabrik kecuali ada pekerjaan mendesak. Hingga Pak Iwan pun pamit. Dia berkata bahwa ia akan membawa makanan untuk kita santap pada malam ini. Dia berkata bahwa dia meninggalkan makanan itu di security dan tinggal ambil saja apabila kita semua lapar di sana. Kita yang tidak terlalu akrab dengan security hanya mengangguk. Lalu kita bertiga pun akhirnya bekerja seperti biasa. Namun tiba-tiba, ketika tepat pukul 9 malam, security yang berjaga muncul dan menghampiri kita yang ada di produksi. Dia membawa 2 kresek makanan yang Pak Iwan siapkan untuk kita berdua. Wajahnya nampak sedih. Bahkan dia sangat lesu ketika berjalan. Dia berjalan dan berkata bahwa anaknya sakit dan dia harus segera pulang.
Dia ingin keluar terlebih dahulu, namun dia mohon supaya tidak memberitahukan HRD apa yang terjadi malam ini. Dia bahkan mengeluarkan uang 100.000 untuk menutup mulut. Aku, Dadi, dan Denny hanya mengangguk karena wajahnya yang benar-benar memelas, sehingga aku iba dan membiarkan dia pergi. Dia berkata bahwa dia akan mengunci gerbang sampai dia datang, karena takut ada supir ekspedisi datang dan tidak melihatnya dia di tempat. Tak ada yang janggal atas apa yang dia ucapkan. Kalau kita bekerja di pabrik, tidak mungkin juga keluar dari area hingga pekerjaan kita selesai. Apalagi sudah ada makanan yang bisa membuat kita kenyang hingga pagi hari tiba. Akhirnya, security meninggalkan kita, sekaligus mengunci gerbang dari luar. Aku, Dadi, dan Denny akhirnya bekerja kembali seperti biasa, menikmati malam di pabrik sambil ditemani oleh makanan yang security itu bawa untuk kita. 3 jam pun berlalu. Waktu tepat menunjukkan pukul setengah 12 malam. Suasana di sekitaran pabrik secara perlahan berubah. Tubuh kita seperti penuh sesak, seperti susah untuk bernapas. Entah apa yang terjadi. Baru kali ini kita bertiga mengalami hal seperti itu. Hal itu membuat kita terpaksa harus keluar, mencoba mencari udara segar, agar tubuh kita tidak sesak kembali. Meski tanpa kita sadari, pada malam itu, aku melihat pintu gudang terbuka lebar seperti lupa untuk ditutup. Apalagi ketika aku melihat ruangan kecil di depan gudang, pintunya juga terbuka, hanya tertutup tirai tipis berwarna merah, sehingga aku masih belum bisa melihat isi dari ruangan tersebut. Kenapa pintu gudang tidak tutup? Kenapa ruangan itu terbuka? Aku benar-benar merasa aneh. Namun semuanya terdiam, saling memandang satu sama lain. Biasanya ketika ada hal-hal seperti ini, ada Iman yang bisa aku tanya. Namun kini dia menghilang dan sudah tidak bekerja lagi di tempat ini. Tutup aja gitu pintunya, nanti dimarahin lagi sama security kalau dibuka pintunya, kataku yang mengajak Dadi dan Denny untuk menutup pintu gudang yang berat itu. Mereka berdua mengangguk. Lalu tak lama kita mendorong pintu gudang itu sekuat tenaga, secara perlahan hingga tertutup. Aku sekilas melihat bagaimana gelapnya gudang di sana. Aku seperti enggan masuk ke sana, karena suasananya terlihat berbeda. Tak lama pintu gudang pun akhirnya tertutup secara perlahan. Tinggal beberapa sentimeter lagi. Hingga tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menahan pintu itu agar tidak tertutup rapat. Seketika aku melihat ke arah celah pintu yang belum tertutup. Dan betapa terkejutnya ketika aku melihat ada sesuatu yang keluar dari dalam sana. Sebuah tangan yang kering dan keriput keluar secara bersamaan. Kulitnya sudah pucat, bahkan saking kurusnya, tulang dan urat-uratnya pun terlihat. Tangan itu keluar dan mendorong kembali pintu gudang agar bisa terbuka kembali. Pada saat yang bersamaan, sebuah wajah muncul secara perlahan, mengintip dari balik pintu dengan rambutnya yang panjang. Wajahnya yang keriput dengan kedua mata yang melotot tajam kepada kita bertiga, membuat tubuh kita mendadak kaku. Rambutnya yang terurai dengan sisik-sisik ular yang menempel di beberapa titik wajahnya, membuat dia semakin menyeramkan. Dia tertawa terkekeh-kekeh sambil menggerakkan kuku-kukunya yang tajam ke arah pintu besi, sehingga membuat suara yang membuat telinga kita bertiga sangat kesakitan. Wajahnya itu sangat berbeda dengan sosok wanita yang pernah aku ketemui ketika pabrik ini mati lampu. Wajahnya kali ini tidaklah cantik, bahkan cenderung menakutkan karena banyak sekali sisik di tubuhnya. Apa ini ada hubungannya dengan tunas pohon pisang yang dirusak oleh Iman pada saat itu? Karena wanita itu seperti coba untuk merangsak keluar. Bahkan aku bisa melihat ekor dari ular yang besar yang keluar dari celah pintu gudang yang sedang kita tutup. Aku benar-benar panik. Aku takut. Aku ingin sekali berlari dan melarikan diri dari sini. Namun tubuhku benar-benar tak bisa bergerak. Aku seperti terhipnotis sehingga aku tak bisa terdiam. Begitu juga dengan Dadi dan Denny. Hingga akhirnya kita tidak berbuat apa-apa di saat wanita itu memaksa keluar dari gudang dengan wajahnya yang menyeramkan. Kita benar-benar pasrah pada saat itu. Meskipun tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh sesuatu.
Sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah gerbang. Suara pukulan yang keras disertai dengan teriakan dari arah luar. "Dadi, Dani, Dik, buka gerbang nak!" Suara mengejutkan itu tiba-tiba membuat wanita itu langsung masuk lagi ke dalam gudang. Suara orang yang sedang menggedor-gedor pintu depan secara tiba-tiba membuat wanita itu masuk ke dalam. Dan itu juga yang membuat kita semua mendadak bisa menggerakkan tubuh kita dengan leluasa. Dan tak lama kemudian, terdengar suara seorang yang jatuh. Dan ketika aku berpaling ke arah belakang, aku melihat seseorang yang berjalan dengan kakinya yang sedikit pincang. Sepertinya ia melompati pagar. "Iman?" kataku. Iman tak menjawab. Bahkan dia melewati kita bertiga yang sedang ketakutan dan berjalan ke arah ruangan kecil yang ada di pabrik. Ia nampak seperti marah. Bahkan dia langsung berjalan ke dalam ruangan itu dan membuka tirai secara kasar. Sontak aku, Dadi, dan Denny langsung mengikutinya dari belakang. Meskipun ketika aku mendekat, tiba-tiba sebuah mangkuk berisi darah ayam dilempar keluar. Tangannya langsung terciprat darah dan membuat bajunya kotor. Dia juga menendang dan melemparkan segala yang ada di dalam sana. Dupa, kemenyan, bahkan sesajen yang nampak masih baru terlihat dilempar oleh Iman keluar ruangan. Setelah di luar ruangan, dia langsung mendekat kita bertiga dengan nada marah. Rupanya ruangan kecil itu adalah sebuah ruangan ritual. Banyak sekali sesajen, patung-patung ular, dan juga benda-benda pusaka, serta bau busuk bangkai yang sengaja disimpan begitu saja di sana. Aku, Dadi, dan Denny benar-benar terkejut ketika melihat isi dari ruangan itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi malam ini? Kenapa semua pintu dibuka dan Iman yang sudah beberapa kali keluar kini datang kembali dengan nada yang marah? "Kamu kenapa?" kata Denny yang mencoba mencari tahu atas apa yang terjadi. Iman tidak menjawab. Bahkan dia malah menyuruh kita untuk segera keluar dari pabrik ini dengan segera. "Pulang kalian bertiga." Aku kebingungan dan langsung kembali bertanya, "Kamu kenapa, Man?" Namun nada Iman semakin tinggi. Bahkan kali ini dia tidak memperdulikan pertanyaan yang dilontarkan. "Pulang sekarang, kalau tidak salah satu dari kalian akan mati malam ini." Aku berusaha memutar otak. Tanpa menunggu jawaban lagi, dia langsung masuk ke dalam ke pintu gudang dan menutup kembali pintu itu sendirian. Meskipun tiba-tiba terdengar jelas suara desis ular ditambah dengan benda-benda yang dilempar dengan kuat dari arah gudang. Apalagi ketika aku baru sadar dengan ucapan Iman, tiba-tiba terdengar suara, "Hei, montong ngaganggu tumbak aing. Montong ngaganggu tumbak aing." Suara yang tiba-tiba terdengar berteriak, bahkan membuat kita bertiga tersadar dan segera mendekat Iman yang berusaha menutup pintu gudang. Benar saja, ketika pintu gudang itu tertutup rapat, pintu gudang itu tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada yang berusaha untuk mendobrak pintu gudang itu dari dalam. Saking kerasnya, bahkan engsel atas pintu gudang itu sampai terlepas dengan sendirinya. "Ayo berangkat dari sini, aku harus keluar dari pabrik ini malam ini," kata Iman sambil berlari. "Tapi bang, gimana keluarnya? Gerbang dikunci dari luar." "Naik ke tembok," kata Iman sambil menunjuk ke tembok tinggi yang mengelilingi pabrik. Sontak hal itu membuat kita kebingungan. Apa kita bisa mungkin melakukannya? "Kalian tinggal pilih, mau mati di sini atau selamat." Suara itu kembali terdengar. Bahkan kini pintu gudang nampak sedikit terbuka dengan suara-suara keras yang terdengar hingga keluar. Akhirnya dengan segala cara kita berusaha untuk naik ke tembok yang mengelilingi pabrik. Bahkan kita memindahkan motor yang terparkir untuk kita naik ke atas tembok pada saat itu. Seperti layaknya Iman yang harus memanjat pohon palem di luar pabrik untuk bisa masuk ke dalam. Jujur, aku mendapatkan luka cukup serius ketika naik dan melompat dari atas tembok. Bahkan hingga saat ini, lukanya masih membekas di kaki akibat melompat keluar dari pabrik di tembok itu, yang terlihat pabriknya menjulang tinggi dan mendarat di jalan beton di depan pabrik dengan keras. Kejadian itu begitu cepat. Bahkan ketika kita selesai melompat keluar, kita masih bisa melihat bagaimana sosok wanita itu muncul dan melempar apapun yang ada di dalam sana. Bahkan dia seperti menyeret motor kita yang terparkir di sana dan melemparkannya ke arah gerbang. Hal itu tentu saja membuat kita ketakutan. Bagaimana tidak, aku bisa dengan jelas melihat mata merah yang menyala di balik gerbang sambil memukul-mukul gerbang seperti mengejar kita.
Bahkan saking takutnya, aku seperti ingin berlari dari sana. Meskipun, sudah, sekarang kita sudah aman, kata Iman sambil duduk dan memandangi gerbang pabrik yang tertutup rapat. Yang pasti kita tunggu sampai pagi. Ambil motor dan gaji kalian, terus jangan kembali lagi. Setengah jam setelah kejadian itu, pabrik tiba-tiba menjadi hening kembali. Bahkan lampu yang menyala di dalam, ini tiba-tiba mati dengan sendirinya. Suara-suara gaduh pun tiba-tiba menghilang. Aku, Dadi, dan Denny, dan Iman hanya duduk memandangi pabrik itu dari luar. Awalnya aku ingin meminjam motor Iman untuk meminta pertolongan, karena beberapa dari kita mendapatkan luka yang serius. Namun Iman menahannya, dan dia berkata bahwa kita harus tahu apa yang terjadi selanjutnya. Benar saja, 2 jam berlalu, tepat pukul 2 pagi. Tiba-tiba sebuah motor muncul dan terlihat di sana security datang kembali ke arah pabrik seperti ada yang memberitahukan atas apa yang terjadi pada kita di dalam sana. Dia datang dengan tergesa-gesa, memarkirkan motornya di depan gerbang dan langsung berusaha membuka gembok gerbang depan. Meskipun tak lama dia sadar bahwa kita semua berada di seberang jalan melihat dirinya yang panik itu. Seketika dia mendekat tanpa alasan apapun. Tiba-tiba dia marah dan berteriak kepada kita semua. Kenapa kalian keluar? Bukannya kalian ada di dalam pabrik? Iman langsung berdiri dan menjawab pelan ucapan security itu. Kenaon pak? Kenapa marah? Tumbalnya gagal. Security itu langsung diam. Mulutnya langsung kikuk setelah mendengar ucapan itu dari Iman. Tumbal dari mana? Kalian semuanya harus kerja jam segini. Security itu langsung membelokkan arah pembicaraan. Namun Iman kembali menjawab. Sudah pak, semuanya sudah tahu. Kalau tidak percaya, silakan buka gerbangnya lalu bapak masuk ke dalam pabrik. Tapi prosesnya masih berjalan pak. Sekalian saja bapak masuk sekarang, paling bapak yang ditumbalkan, kata Iman sambil mempersilahkan security itu untuk membuka gerbang. Seperti mendapatkan perlawanan dari Iman, tiba-tiba security itu emosi, bahkan mengajak Iman berkelahi. Namun ketika Iman mengajak dia untuk masuk kembali ke dalam pabrik, dia menolak dengan keras. Seperti dia tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Aku tahu pak, apa yang terjadi. Aku datang ke sini karena aku tidak mau ketiga temanku ditumbalkan. Bapak juga sekarang kembali karena ada laporan kan? Laporan dari orang yang ritualnya gagal pada malam ini, kata Iman dengan nada serius. Benar saja. Pagi pun tiba. Security yang tahu akan kejadian yang sebenarnya baru bisa membuka gerbang ketika pagi tiba. Dia melihat kondisi pabrik berantakan, seperti ada yang marah dan mengacak-ngacak isi pabrik. Security itu langsung memerintahkan kita mengambil motor dan mengusir kita semua untuk pulang dengan nada marah. Wajahnya benar-benar panik. Dia seperti tidak percaya bahwa malam ini kita semua selamat dari teror yang ada di dalam pabrik. 3 hari kemudian, kita semua dipanggil lagi, termasuk Iman. Kita akhirnya datang dan langsung menghadap HRD. Di sana kita tidak bertemu dengan security yang aku temui pada saat itu. Entah dia keluar atau tidak masuk lagi hari itu. Yang pasti ketika kita datang, kita disambut dengan security yang baru. Dia nampak ramah dan sepertinya dia tidak mengetahui tentang rahasia di pabrik ini. Aku juga tidak melihat mobil Pak Iwan yang merupakan mobil pemilik pabrik. Ada desa-desus Pak Iwan keluar kota selama beberapa hari, sehingga dia tidak masuk semenjak kejadian itu. Kita akhirnya masuk ke ruangan HRD. Tanpa obrolan panjang, dia langsung menyodorkan sebuah surat yang ada di dalam amplop. HRD itu berkata bahwa ini adalah surat dari Pak Iwan. Dia juga menyodorkan amplop uang yang merupakan gaji kita semua. Rupanya, itu adalah sebuah surat yang mengharuskan kita menandatangininya. Sebuah surat yang berisikan bahwa kita tidak boleh menceritakan hal itu kepada siapapun. Kita juga mendapatkan bayaran lebih untuk menutup mulut atas apa yang terjadi malam itu. Kita menandatangani surat itu dan memasukkannya ke dalam sebuah amplop. Setelah itu HRD menyodorkan surat lagi. Surat pengunduran diri beserta paklarinya yang harus kita tandatangani kembali pada saat itu. Tanpa pikir panjang, akhirnya kita sepakat untuk menandatangani surat resign tersebut. Sehingga kita resmi keluar dari sana. Aku sendiri awalnya tidak berani mengangkat cerita ini dalam kisah. Namun, dengar-dengar, pabrik itu sekarang sudah bangkrut akibat pandemi. Jadi, aku bisa kembali menceritakan kisahnya di sini. Aku sempat bertanya kepada Iman, kenapa dia sampai kembali dan menyelamatkan kita semua? Iman hanya menjawab, dia hanya ingin menyelamatkan satu nyawa.
apalagi orang tuanya mendorong dirinya kembali. Setelah dia bercerita tentang pabrik itu, setelah dia keluar nanti, aku juga mendapatkan desas-desus tentang apa yang terjadi selanjutnya setelah kejadian itu. Tepat ketika salah satu kita akan ditumbalkan pada malam itu dan akhirnya gagal, kebetulan kedua orang tua pemilik pabrik itu mendadak tak sadarkan diri pada malam itu. Akhirnya membuat dia langsung menelepon security. Meskipun di pagi harinya, kedua orang tuanya meregang nyawa. Ketika tumbal tersebut gagal, biasanya mereka seringkali mencari orang-orang yang terdekat untuk dirinya sendiri ditumbalkan. Begitu juga dengan Pak Iwan. Ketika gagal menumbalkan salah satu dari kita, mau tidak mau, keluarganya menjadi korban secara mendadak. Tempat-tempat seperti mesin, pemintal benang, WC yang tidak boleh ditutup, dan mesin pemotong kain, itu adalah tempat-tempat korban yang ditumbalkan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga jiwanya masih ada di sana dan terus menghantui para karyawan bekerja di sana. Mereka sengaja ditumbalkan oleh sosok wanita berbentuk ular yang kita temui di pabrik. Mereka dibuat seakan-akan terjadi kecelakaan kerja, sehingga membuat orang lain tidak tercuriga atas apa yang terjadi di dalam sana ketika penumbalan itu dijalankan. Awalnya, shift malam pun tidak ada. Yang ada adalah tawaran lembur malam kepada karyawan. Namun setiap ada lemburan, pasti ada korban. Sehingga para karyawan tidak berniat untuk kembali lembur di tahun berikutnya. Alhasil, HRD harus mencari orang untuk bisa kerja malam. Maka dari itu, pemilik warung tidak tahu ada shift malam di pabrik tersebut. Karena shift malam itu baru ada sekarang, yang sengaja dibuat sebagai kedok sebagai pemberian tumbal dengan dalih kecelakaan kerja nantinya. Aku, Dadi, Denny, dan Iman akhirnya berpisah ketika selesai bekerja di sana. Dan beberapa tahun kemudian, seringkali kita kumpul ketika kita sudah berkeluarga. Seperti hari ini, di mana kisah ini bisa diceritakan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembahasan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Kerabat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Kerabat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.